Hari ini, umat Islam di Indonesia kembali dikejutkan oleh kabar duka yang datang begitu tiba-tiba. Seorang tokoh yang dikenal luas, baik sebagai pendakwah maupun mu'alaf mantan pendeta, Ustadz Dr. Hih M. Yahya Yopi Waloni, dikabarkan wafat saat tengah menjalankan tugas dakwahnya. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga dan sahabat, tapi juga bagi ribuan jemaah yang selama ini mengikuti dakwah dan perjalanan hidup. Kronologi dan profil singkat. Peristiwa mengejutkan ini terjadi pada Jumat siang 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah, Jalan Aroe Pala, Minasa Upa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar. Ustadz Yahya Waloni tengah menyampaikan khutbah Jumat di hadapan para jemaah yang memadati masjid. Namun, di tengah khutbahnya, beliau tiba-tiba mengalami kondisi kritis yang membuat suasana berubah menjadi panik. Sholat Jumat sempat tertunda karena insiden tersebut. Beberapa jemaah dengan sigap langsung membawa Ustadz Yahya ke Rumah Sakit Bahagia yang jaraknya hanya sekitar 100 meter dari masjid. Sayangnya, takdir berkata lain. Dalam suasana yang masih hangat dengan semangat Idul Adha, Ustadz Yahya menghembuskan napas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar wafatnya langsung menyebar luas, bukan hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga di berbagai platform media sosial dan grup dakwah. Banyak yang tidak menyangka, karena Ustadz Yahya dikenal sebagai sosok yang penuh semangat, kuat dalam menyampaikan pesan, dan tak gentar menyuarakan kebenaran meski seringkali menuai kontroversi. Ustadz Yahya Waloni bukanlah figur biasa. Lahir di Tanah Minahasa, Sulawesi Utara, beliau pernah menjadi pendeta sebelum memutuskan memeluk Islam. Perjalanan spiritualnya penuh liku dan menginspirasi banyak orang. Setelah menjadi mu'alaf, beliau memperdalam ilmu agama dan kemudian menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar doktor. Namanya mulai dikenal luas karena ceramah-ceramahnya yang lantang, blak-blakan, dan sering kali membahas tema-tema sensitif dengan gaya bicara yang khas. Beliau memiliki pengikut yang loyal, sekaligus tak sedikit pula yang mengkritik pendekatannya. Namun, satu hal yang tak bisa dipungkiri, beliau memiliki keberanian yang luar biasa untuk berdiri di garis depan dakwah, menyampaikan keyakinannya dengan penuh keyakinan. Wafatnya Ustadz Yahya Waloni di atas mimbar khutbah bukanlah kejadian biasa. Ia meninggal dunia dalam kondisi sedang berdakwah di hari yang mulia, Jumat, dan di tempat yang dimuliakan, masjid. Banyak yang memaknai ini sebagai pertanda husnul khotimah, sebuah akhir kehidupan yang baik, wafat dalam keadaan beribadah dan mengajak manusia kepada kebaikan. Kepergian beliau tentu meninggalkan banyak pertanyaan, sekaligus renungan mendalam bagi kita semua. Tentang betapa singkatnya hidup, betapa tiba-tiba ajal bisa datang, dan bagaimana setiap kita akan menghadapi saat itu. Maka pertanyaannya kini bukan lagi tentang siapa yang akan pergi lebih dulu. Tapi, sudah siapkah kita bila hari itu tiba? Dan di balik kabar duka ini, ada satu hal yang patut kita pikirkan bersama. Apa warisan terbesar dari seorang dai? Apakah hanya ceramah-ceramahnya, ataukah nilai-nilai keberanian dan keikhlasan yang ia tinggalkan? Pertanyaan itu mungkin hanya bisa dijawab oleh hati kita masing-masing. Supaya kau akan mendapatiku, insya Allah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan di dalam hatimu. Mengorbankan seorang anak bukanlah hal yang gampang. Anak semata wayang yang berpuluh-puluh tahun didambakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika datang anak ini akan dikorbankan, orang tua tentunya tidak rela. Kita tidak rela apabila anak kita dikorbankan begitu saja.